Yang memilih kelas 1 itu iurannya 150.000 tetap tidak ada perubahan. Yang kelas 2 100.000 tetap tidak ada perubahan. Yang kelas 3 peserta membayar 35.000. Jadi kita lagi ada program nih, namanya Rehab. Rehab. Betul, Rehab. Jadi caranya bisa di aplikasi mobile JKN, sobat. Jadi nanti di aplikasi mobile JKN ada namanya menu Rehab. Nanti diklik di menu Rehabnya, pilih bulan tunggakannya yang akan dibayar dan bisa dicicil. Jadi sistemnya itu dicicil. Warteg Bogor. Warteg Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Instant Planners, jumpa lagi bersama saya Tria di Warteg Bogor, Warung Tegar Beriman, podcastnya Bapeda Litbang Kabupaten Bogor. Nah, di hari yang berbahagia ini kita sudah kedatangan narasumber sesuai dengan judul podcast hari ini tentang BPJS Kesehatan. Kita sudah kedatangan yang pertama ada Bapak Ondrio, Kepala Cabang BPJS Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak, apa kabar? Alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah. Assalamualaikum insan planner semua. Ya, yang kedua ada Teh Dewi Puspa, bagian pelayanan kepesertaan BPJS Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak Tria. Halo, Teh Dewi, sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, di sini kita akan menggali informasi nih yang bertebaran di masyarakat ya, yang menjadi pertanyaan-pertanyaan di masyarakat tentang BPJS. Mudah-mudahan di sini kita bisa memberikan informasi yang bermanfaat bagi insan planners ya, Bapak dan Teteh. Oke, sebelumnya kita pesan minum dulu lah supaya ini gak tegang ya. Kebetulan saya sih yang tegang. Oke, Pak Ondrio mau. Kalau saya kebetulan emang haus gitu. Iya ya. Kopi tubruk. Kopi tubruk. Oke, kalau Teh. Saya teh aja. Teh, oke. Teh. Iya. Pesan kopi tubruk 1, teh anget 2. Ya, terima kasih. Nah, sambil nunggu minumannya datang nih. Pertanyaan yang pertama nih, tentang BPJS Kesehatan itu ada berapa sih, Pak? BPJS itu sebenarnya? Soalnya saya kayak agak bingung gitu sama BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan itu bedanya di mana? Enggak. Ya, makasih Mbak Tria Iya. dan insan planner semua. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 dibentuk 2 badan untuk melaksanakan jaminan sosial nasional di Indonesia. Satu adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Bidang Kesehatan atau BPJS Kesehatan, dan satunya lagi adalah Badan Pengelola Jaminan Sosial Tenaga Kerja atau BPJS Ketenagakerjaan. Jadi ada 2 BPJS. Bidang tugasnya beda. Kalau BPJS Kesehatan khusus ditugaskan oleh pemerintah dan undang-undang untuk melaksanakan jaminan kesehatan nasional. Sementara program jaminan sosial lainnya itu dilaksanakan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Oh, berarti beda ya, Pak? Bukan BPJS Ketenagakerjaan itu bagian dari BPJS Kesehatan, bukan? Tidak, itu satu 2 badan yang setara. Kami berdua bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Jadi 2 badan yang berbeda lahir dari satu undang-undang. Oh, jadi kalau misalnya ada urusannya sama BPJS Ketenagakerjaan jangan ke BPJS Kesehatan ya, Pak? Iya, Oh. urusan kesehatan baru ke BPJS Oke. Kesehatan. Gitu. Oke, siap. Nah, tadi kan udah dijelasin tuh bedanya BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Berarti kita fokus untuk bahas tentang BPJS Kesehatan ya, Pak, Setuju. sekarang. Nah, ini kan Kabupaten Bogor seperti yang kita ketahui ini terdiri dari 40 kecamatan ya, Pak ya. Luas banget gitu. Kantornya nih cuma ada satu ya, Pak? Yang di Cibinong. Iya. Cuma ada satu yang di Cibinong. Betul. Nah, kalau misalnya nih masyarakat yang dari Parung, dari Tenjo, dari Luwiliang gitu, kalau mau ngurus-ngurus jauh dong, Pak, kalau ke Cibinong. Nggak usah khawatir. Dengan kemajuan teknologi sudah nggak ada yang jauh sekarang, Mbak Tria. Iya sih. Jadi memang kantor kita ada untuk Kabupaten Bogor ada satu kantor, yaitu di
Tegar Beriman Iya. di Kota Cibinong ini. Kemudian kita juga punya kanal-kanal layanan lainnya. Ada yang kita namakan Mobile Customer Service, Mobile customer service. MCS, Mobile Customer Service. Jadi mobile ini memang dia mobil yang mobile. Oh, mobil. Dia bentuknya mobil yang Wah, keliling-keliling. wah, memang yang mobil ya? yang keliling-keliling. Kita kerjasama dengan Pak Camat, Pak Lurah, Pak Desa untuk menjadwalkan mobil ini bisa keliling mendekati layanan kepada masyarakat. Kalau repot juga, ya kita juga ada layanan digital. Jadi insan planner semua, kalau berurusan BPJS Kesehatan, tidak perlu jauh-jauh ke Cibinong. Dengan digital ada, semua sekarang zaman sudah digital. Melalui online ada aplikasi namanya aplikasi mobile JKN. Itu bisa diunduh, di-download dari Play Store ataupun yang pakai iPhone juga bisa. Bisa diunduh, itu banyak banget manfaat dari situ. Saya juga pakai loh Pak itu. Oh Mobile iya, JKN. Iya. tunjukin dong. Oh iya iya iya. Hmm. Iya saya juga pakai ini banyak banget sih sebenarnya manfaatnya jadi nggak perlu repot-repot nih instant planners. Tapi ingat HP-nya harus yang Android atau iOS ya. Yang paling penting lagi ada kuota internetnya. Kalau nggak ada ya nggak bisa diakses ya Pak Ya. ya. Tapi Mbak Tria udah punya, pernah gunakan nggak? Jangan-jangan punya doang. Pernah sih Pak walaupun jarang ya. Nah. Kayak cuman ganti nomor HP, ganti Fastcash gitu-gitu bisa lewat aplikasi ini instant planners. Sulit nggak? Gampang nggak? Gampang sih Pak, tinggal diklik diikutin gitu kan. Nanti Oh. ada petunjuk-petunjuknya gitu. Oh, gampang sekali ya. Iya, iya. Jadi sambil kerja, sambil ngopi, sambil mancing gitu kan juga bisa berurusan dengan administrasi BPJS. Dan ada lagi kanal lainnya Mbak Tria dan insan planner semua. Kita juga bisa mengurus administrasi itu melalui namanya aplikasi Pandawa. Pandawa itu pengurusan administrasi melalui WhatsApp atau WA. Oh, jadi ngontaknya lewat WhatsApp ya Pak? Iya. Oh, Sekali lagi ya harus ada WhatsApp-nya, ada internet dan kuotanya. iya iya. Masuk ke nomor 08 118 165 165. Oke, nanti dicatatkan ya Nah, buat insan planners. Iya. Nanti tulis aja halo kah, hey kah, atau tes kah, itu akan keluar petunjuknya. Ini insan planner mau ngurus apa? Mau ngurus penambahan keluarga, mengurus pindah vaskes, mendaftar baru, itu ada panduan semua di situ melalui aplikasi Pandawa. Ada satu lagi, apa Mbak Depus namanya Mbak Depus? Cika. Cika, itu perempuan ya Cika. Sistem seperti robot gitu. Jadi tinggal tes, cek, keluar apa yang ditanyakan, apa yang dibutuhkan oleh peserta, tinggal pilih apa yang kita butuhkan, nanti diinfokan oleh Cika. Oh gitu. Ya, itu sebetulnya hikmah dari pandemi juga tuh Mbak Tria. Iya, hikmah dari Kita kan tidak boleh berkerumun, harus menjaga jarak segala macam. Jadi kita berinovasi bagaimana supaya menjaga COVID tidak banyak penularannya, dan sekaligus juga itu kan sangat menghemat. Masyarakat tidak perlu jauh-jauh datang ke kantor BPJS Kesehatan. Dari rumah bisa, di tempat mancing bisa, dari warteg pun juga bisa gitu. Kalau mau ke kantor juga ya mangga, silahkan gitu kan. Tapi kan sayang-sayang ya, kejauhan gitu. Yang jauh-jauh yang di Tenjo, yang dari Tanjung Sari, Sukamakmur, udah pakai aplikasi saja. Betul. Iya, jangan lupa di-download aplikasinya dan juga gunakan fasilitas-fasilitas online yang sudah disediakan oleh BPJS Kesehatan. Ya, mungkin Cika tadi nomornya adalah 0811 8750 400. Disimpan ya insan planners, nanti ada di description box dan juga di layar. Ya. Di Cika itu Mbak Tria bisa pakai WhatsApp, bisa pakai Telegram. Oh gitu, bisa Ya, pakai Telegram ya. juga. Kalau pengalaman kita sih kalau WhatsApp itu kan banyak penggunanya ya. Kadang-kadang karena saking banyaknya itu agak lama karena berebut masuknya. Pakai Telegram itu lebih cepat, biasanya begitu gitu. Oke, itu salah satu tips and trick ya. Ah. Kalau pakai WhatsApp, pakai Telegram. Ya. Tinggal diikutin aja instruksinya. Iya, nanti betul. selesailah permasalahan. Betul, betul. Oke. Nah, itu tadi kita udah dapat info tentang aplikasi-aplikasi BPJS Kesehatan supaya kita nggak ngurusnya tuh ke kantor jauh-jauh, tinggal lewat handphone. Nah, berikutnya nih yang masih banyak bingung di antara insan planners dan saya juga nih Pak tentang cara penggunaan BPJS yang sesuai. Kayak urutan-urutannya tuh kita tuh
harus kemana dulu sih kalau mau pakai BPJS? Apa kita boleh nih langsung ke rumah sakit yang kita mau atau kita gimana gitu? Mohon Ya. dijelaskan. Ya. Jadi sebenarnya untuk semua peserta JKN itu semua pasti sudah terdaftar di FKTP. Saya boleh minum ya? Iya, bangga. FKTP itu adalah fasilitas tingkat pertama. Nah, jadi setiap peserta akan berobat pertama kali itu ke FKTP terdaftarnya. Itu boleh di klinik, boleh dokter praktek, boleh puskesmas. Silahkan berobat di sana. Nanti jika memang ternyata kondisinya diperlukan untuk ke rumah sakit, maka dari FKTP-nya akan diberikan rujukan. Jadi gitu. jadi ke tempat yang terdaftar Terdaftar dulu. Ya. kayak Nanti gitu. kalau dia nggak bisa ditangani di situ baru dirujuk. Rujuk, Oh, gitu. gitu. Kalau itu kan kalau misalnya kita ngerasa sakit demam gitu kan, terus kita datang ke vaskes itu kan. Kalau misalnya tiba-tiba nih keadaannya tuh darurat gitu, misalnya mau melahirkan atau tiba-tiba muntah atau gimana gitu, gimana? Tenang aja Mbak Tria. Kalau misalnya memang kondisinya gawat darurat, bisa datang ke IGD rumah sakit manapun. Langsung ke IGD-nya berarti ya? Boleh dengan kondisi gawat darurat, hasil pemeriksaan dari dokternya. Jadi nggak perlu lagi pusing, vaskes saya jauh nih, vaskes saya tutup. Kayaknya saya ini udah nggak enak banget nih, udah lemes banget. Ah itu tinggal ke IGD aja, betul ya Pak? IGD Gitu. rumah sakit mana aja ya? Boleh. Kalau saya lagi dinas keluar kota gitu juga terus Nah, ternyata itu sakit. beda Mbak Tria. Oh, beda lagi? Beda lagi kondisinya. Kalau misalnya kondisinya hanya batuk pilek, masa ke IGD Oh, Mbak? iya, iya. Kasihan yang udah sampai parah-parah. Bener juga. Iya Pak ya. Nanti yang udah lemes-lemes di IGD datang kita yang cuman batuk pilek berobat. Ya itu yang kalau misalnya lagi di luar kota, lagi di luar kota. kondisinya lagi nggak fit, pengen berobat, itu bisa datang ke FKTP terdekat. Boleh klinik yang terdekat, puskesmas yang terdekat, itu bisa datang langsung maksimal 3 kali. Maksimal 3 3 kali. Oh. Jadi lagi keluar kota. Jadi nggak bisa. usah takut ya, tetap masih bisa dipakai BPJS-nya walaupun lagi di luar kota gitu. Mungkin tambahnya Mbak Tria, kalau UGD ini kadang-kadang kita kalau sakit merasa tuh gawat semua ya. Jadi gawat darurat itu adalah dari kacamata medis. Iya betul. Secara awam, yang gawat darurat itu adalah apabila mengancam keselamatan nyawa atau menimbulkan kecacatan kalau tidak segera ditolong. Itu yang menentukan nanti dokter di IGD rumah sakit. Kalau datang karena malas ke puskesmas langsung IGD. Ternyata dokternya bilang, ini bukan gawat darurat, ya ditolak nanti. Jadi harus itu. Secara medis Ya, ya, bukan secara medis. Satu hal lagi yang paling penting, insan planners tidak usah khawatir kalau nggak bawa atau kelupaan kartu. Kalau sudah punya mobil JKN, ada KIS digital di mobil JKN-nya. Oh iya, ada ini ya kayak foto gitu ya Pak ya. Iya. Kalau belum sempat mendownload mobil JKN, cukup menunjukkan NIK atau KTP. kakaknya. Nanti di rumah sakit akan langsung ngecek di sistem bahwa yang bersangkutan aktif sebagai peserta BPJS Kesehatan. Jadi kartu udah nggak perlu lagi sekarang. Berobat di vaskes tingkat pertama, puskesmas, klinik atau rumah sakit cukup dengan menunjukkan KTP, NIK, nomor NIK-nya atau KK bagi yang belum punya KTP. Kalau anak sudah punya kartu identitas anak, tinggal tunjukin aja. Oh. Kayak Kia itu kan NIK anak, cuman belum untuk KTP gitu kan. Gitu. Iya. Nah, ngomong-ngomong soal anak nih, pas Bapak mention, saya jadi keingetan beberapa minggu yang lalu kita bahas tentang data kependudukan nih, tentang kartu identitas anak. Nah, kalau BPJS sendiri, kalau untuk anak yang baru lahir gimana? Nah, Bu Bidan jawab. Iya, jadi untuk bayi baru lahir, orang tuanya itu nggak usah pusing lagi. Gimana nih daftarinnya? Aduh, kayaknya saya lahirannya nih di puskesmas jauh banget di Tenjo. Pengen daftarin anaknya, tapi masih bayi. Ditinggal nggak enak, kasihan. Itu nggak usah lagi pusing. Sekarang di puskesmas, klinik maupun di rumah sakit sudah bisa langsung didaftarkan bayinya. Otomatis di rumah sakit itu. Betul. Jadi tinggal lapor dengan petugas fasilitas kesehatannya, tunjukkan bahwa memang ini identitas ibunya, itu langsung akan didaftarkan oleh fasilitas kesehatannya. Jadi gitu. langsung bisa dipakai itu. Langsung bisa keluar nomor bayinya,
langsung bisa digunakan. Oke, wah mantap Instant Planners. Ini banyak yang nggak tahu kayaknya nih. Jadi pas dari rumah sakit lahiran ya udah gitu. Padahal bisa langsung diurus ya BPJS. Bisa langsung diurus, nggak usah jauh-jauh lagi sekarang. Seperti kata Pak Undrio, kita semua sudah sistem digital. Ya betul. Mantap. Apalagi kalau teman-teman instant planners yang ASN, anak, suami, istri sudah menjadi satu paket dalam Betul. sistem iurannya sampai anak ketiga. Sampai Jadi anak jangan, ketiga iya, ya? jangan ragu-ragu gitu kan. Tinggal lapor ke rumah sakit, tunjukkan keterangan lahirnya, nanti ada petugas rumah sakit akan langsung melakukan perekaman. Nanti Mbak Depus di kantor akan meng-approve langsung tuh aktif datanya. Sangat mudah ya Pak sebenarnya itu Instant Planners. Jadi apa-apa tuh memang harus diurus ya Pak ya. Maksudnya paling nggak kita tahu lah prosesnya supaya kita bisa mendapatkan manfaat dari layanan tersebut. Nah, itu tadi kita udah dapat info tentang BPJS dalam keadaan darurat dan kalau misalnya kita ada di luar kota masih bisa tetap menggunakan layanan BPJS. Sekarang nih yang lagi happening nih, emang iuran BPJS mau naik, Pak? Ya banyak ya pemberitaan ya tentang iuran. Ya iuran BPJS saat ini tetap dan belum ada perubahan. Belum ada perubahan. Belum ada perubahan. Untuk ASN ataupun untuk pekerja penerima upah dari badan usaha swasta, komposisi iurannya tetap 4% dari pemberi kerja, 1% dari si pekerjanya yang dipotong. Dengan dasar pemotongan iurannya adalah upah minimum kabupaten. Oh, dasarnya upah minimum Dasar upah. kabupaten. Jadi yang ribut kemarin itu 12 juta kalau nggak salah ributnya ya. Kalau gajinya 12 juta? Nah, 12 juta itu adalah plafon paling atas. Minimal adalah UMK. Kalau gaji Mbak Tria di sini kan gajinya gede ya, sampai 250 juta ya. Amin, ya Allah amin. Jadi dipotongnya nanti bukan 1 dan 4% dari 250 juta, enggak. 1 dan 4% dari maksimal 12 Maksimal 12 juta gitu. Dasar pemotongan iurannya. Tapi sampai sekarang belum ada kenaikan iuran. Yang mandiri juga seperti itu. Yang mendaftar secara mandiri atau kita namakan pekerja bukan penerima upah. Yang memilih kelas 1 itu iurannya 150.000 tetap tidak ada perubahan. Yang kelas 2 100.000 tetap tidak ada perubahan. Yang kelas 3 peserta membayar 35.000. Nanti disubsidi oleh pemerintah 7.000 karena iurannya sebetulnya 42.000. Tapi masyarakat hanya bayar 35.000, 7.000 per bulan itu disubsidi oleh pemerintah. Jadi belum ada perubahan pembayaran. Tapi kalau dari kelasnya Pak, katanya kelasnya mau dilebur jadi satu kelas aja, itu gimana? Di dalam aturan dasarnya sebetulnya memang disampaikan bahwa kelas perawatan untuk jaminan kesehatan nasional itu adalah di kelas standar. Kelas standar. Tapi apa definisi kelas standar itu juga masih digodok, masih melakukan pembahasan di tingkat kementerian. Kelas yang ada sekarang, kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu tetap belum ada perubahan instant planners. Jadi nggak usah khawatir. Yang haknya kelas 1, yang mandiri tab kelas 1, yang kelas 2 tab kelas 2, yang kelas 3 kelas 3. ASN yang golongan 1, golongan 2 itu di kelas 2, kemudian golongan 3, golongan 4 di kelas 1 sampai sekarang masih tetap di kelas seperti itu. Nanti pembahasannya kebijakannya sedang dirumuskan oleh Kementerian Kesehatan dan Dewan Jaminan Sosial Nasional. Tapi sampai sekarang belum ada perubahan apapun. Walaupun di luar udah ribut ya. Iya, kan kemarin sempat dengar info yang rame-rame gitu mau dilebur jadi satu, ternyata belum ya. Instant Planners masih kelas 1, 2 dan 3. Iya. Kalau dari segi fasilitasnya teh atau perbedaannya apa sih di kelas 1, 2, 3 tuh, bisa tolong dijelasin? Sebenarnya kalau misalnya perbedaan itu hanya di pembayaran iuran. Kalau misalnya untuk pelayanan di rumah sakitnya sendiri itu perbedaannya hanya di fasilitas ruangannya aja. Ruangan rawat inap. Tapi kalau misalnya pesertanya hanya rawat jalan ke poliklinik itu sama semuanya. Gitu. Jadi mungkin instant planner sudah pada tahu kalau misalnya ruangan di rumah sakit itu kan beda-beda. Ada kelas 3, ada kelas 2, kelas 1.
Itu kelas 3 itu ruangannya ada berapa orang, kelas 2 ruangannya ada berapa orang, kelas 1 ada berapa orang. Nah, perbedaannya hanya di situ saja. Untuk obat, dokter, dan pelayanan medis lainnya itu sama. Sama. Jadi jangan salah, jangan sampai insan planner mikir, saya kalau misalnya ngambil kelas 3 nanti Obatnya dokternya periksanya setengah lagi. enggak ya. Enggak ya, itu enggak. Oh. Gitu. Atau obatnya beda gitu enggak ya ternyata. Enggak. Jadi semua kelas itu sama pelayanannya dan fasilitasnya kecuali untuk ruangan rawat inapnya saja. Artinya pelayanan medisnya sama, obatnya kalau dia luka dijahit 7 jahitan, kelas 1 ke 2 7 jahitan juga, nggak dikurangi gitu kan. Yang membedakan hanya fasilitas di kelas 1, kelas 2, kelas 3. Kelas 1 berapa tempat tidur, kelas 2 berapa tidur, kelas 3 berapa tempat tidur. Iurannya juga beda. Kenapa iurannya juga beda? Sesuai dengan fasilitas yang dinikmati. Termasuk itu juga wujud sebetulnya membantu sesama, gotong royong. Iya, kan ada tadi Pak kan filosofi BPJS. Oh Yang iya. tadi Bapak Oh iya, iya. ceritakan sama saya di belakang layar itu boleh di Oh baik. sampaikan. Jadi gini insan planner semua yang cakep-cakep. Nah, BPJS Kesehatan atau jaminan kesehatan itu sebetulnya filosofinya adalah kalau kita menjadi peserta BPJS Kesehatan. Filosofi yang pertama itu bentuk protection, perlindungan kepada diri kita. Kalau jatuh sakit, kita sudah nggak pusing lagi mikirin biaya kesehatan. Terus sebenarnya kalau nggak sakit, nah filosofi yang kedua itu adalah filosofi sharing atau bahasa kitanya sedekah. Kalau kita nggak sakit, kita bersedekah, bergotong royong membantu orang lain yang sakit, yang membutuhkan biaya pelayanan kesehatan. Yang paling penting juga yang ketiga adalah filosofinya wujud kita selaku warga negara yang baik. Undang-undang sudah mengatur bahwa di Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 dikatakan bahwa setiap warga negara Indonesia termasuk warga negara asing yang bekerja paling singkat 6 bulan di Indonesia wajib menjadi peserta JKN KIS atau BPJS Kesehatan. Jadi kita ngikutin Undang-Undang patuh sebagai warga negara Republik Indonesia. Luar biasa sekali, proteksi, sharing dan juga kepatuhan kita sebagai comply terhadap aturan peraturan yang ada. luar Gitu. biasa, mantap. Itu dia tadi. Jadi jangan mikir nggak sakit, nggak rugi, nggak pakai BPJS nggak pernah sakit gitu loh. Malah bersyukur ya Pak ya. Alhamdulillah dong. Artinya kita membantu orang yang sakit. Mbak Tria, tiap hari di Indonesia statistik kami mencatat tidak kurang dari 900.000 transaksi tiap hari terjadi di Indonesia menggunakan JKN KIS. Jadi sangat-sangat bermanfaat. Kalau sakit batuk pilek ya tinggal ke warung sebelah juga selesai ya. Kalau penyakit yang berat harus ke rumah sakit ya Mbak Depus ya biayanya kan pasti besar. Kalau kita udah menjadi peserta ya enggak pusing lagi tentang biaya kesehatan. Gitu Mbak Tria. Wah, menarik sekali ya Insan Planners. Jadi banyak banget manfaatnya yang bisa kita rasakan dari penggunaan BPJS Kesehatan, mau sakit ataupun tidak gitu ya Pak. Nah sebelum kita lanjut nih ngobrol nih Pak, biasa kalau di warteg biasanya ada yang ngamen kalau di sini. Tapi kalau di sini ngamennya spesial Pak, nggak cuman jreng-jreng doang, penyanyinya profesional. Oh Gitu. mantap. Mana ini penyanyi kondang kita? Assalamualaikum. Bapak Ibu, punten numpang ngamen ya sedikit. Banyak juga nggak Pak? Sedikit aja. Bang Jono, kenapa kau tak pulang-pulang? Pamitnya pergi cari uang, tapi kini malah menghilang. Bang Jono, sungguh ku tak pernah menyangka kau obral janji tinggal janji. Sungguh diriku sakit hati. Kau bilang padaku baik-baik saja, abang pasti cepat pulang. Kau janjikan aku sebongkah berlian, sesuap nasi pun jarang. Dulu kau janji bawa berlian untukku, sehari makan sekali
susi susah. Susu yang inilah, susu yang itulah, susah susi susah. Terima kasih, bangga Bapak Ibu. Terima kasih Teh, luar biasa suaranya. Gimana Pak? Seger. Mantap ya Pak ya. Nanti mungkin kita bisa bikin sesi-sesi berikutnya ya Pak ya. Oh, siap. Nanti masih banyak loh, kita punya penyanyi-penyanyi lain loh di sini. Oke, lanjut ya Insan Planners. Yang mau saya tanyakan lagi nih Pak. Tadi kan udah tentang iuran dan sebagainya. Untuk pembayaran iuran itu tadi, kalau misalnya nunggak nih Pak, nggak bayar berapa bulan gitu, itu gimana kira-kira? Oh iya. Himbauan kita sebetulnya jangan sampai nunggak. Jangan sampai nunggak sih ya. Kenapa? Karena filosofi tadi. Kalau kita nggak sakit, nggak perlu protection, kita sharing, kita bersedekah, kita bergotong royong untuk membantu yang lain. Tapi karena suatu dan lain hal tidak sempat membayar atau lupa membayar atau tidak sanggup membayar akhirnya menunggak, nah pemerintah juga sudah ada pengaturan yang menunggak tadi itu. Jadi datanya akan otomatis tidak aktif. Jadi iuran itu dibayar setiap tanggal 10 setiap bulannya. Maksimal tanggal 10 ya? Ya, bagi yang mandiri ya. Oh, mandiri. Kalau yang ASN, pekerja penerima upah dari badan usaha swasta, itu kan kantor perusahaan yang mengurusin. Yang mandiri bayar tiap tanggal 10. Tanggal 1 atau tanggal 30 bulan tersebut juga belum melakukan pembayaran, tanggal 1-nya itu datanya akan langsung nonaktif. Oh, jadi langsung sebulan tuh langsung nggak bisa dipakai ya? Ya, langsung nonaktif. Artinya kalau nonaktif tidak bisa dipakai untuk berobat. Walaupun kartunya masih nyimpan, masih ada, tapi datanya sudah Otomatis. tidak aktif. Nah, jadi kalau mau mengaktifkan kembali, tinggal membayar tunggakan yang tertunggak. Misalnya sempat nggak bayar nih sebulan, 2 bulan, 3 bulan tunggakan bayar. Oh sempat hanya waktu daftar bayar tahun 2014, sekarang nggak bayar lagi. Lama Berarti banget udah 8 ya. tahun kan? Iya. Tunggakan juga bukan 8 tahun. Oh iya. Tunggakan itu hanya dihitung maksimal 24 bulan iuran. Oh, 2 tahun berarti Hanya maksimal. 2 tahun maksimalnya. Oh, walaupun nggak bayar 8 bulan, bayarnya nggak bayar 8 tahun, bayarnya Maksimal 2 tahun. Setelah dilunasi, otomatis datanya akan langsung aktif dan bisa untuk berobat. Tapi ingat Instant Planners, kalau mendapatkan plan berobat jalan setelah melunasi, mungkin nggak ada masalah, bisa langsung digunakan. Apabila mendapatkan plan rawat inap, dalam tempo 45 hari sejak pelunasan, kita harus rawat inap. Itu kena lagi denda layanan. Oh, ada denda. Ada denda layanan, jadi double berarti yang harus dibayar. Tunggakan iuran sama denda layanan. Denda layanan itu hitungannya adalah sebesar 5% dari berapa biaya plan kesehatan rawat inap yang akan kita terima rupiahnya. 5% misalnya taruhlah 10 juta, 5% kali 10 juta dikali jumlah bulan menunggak, maksimal 24 bulan. Dan maksimal tunggakan juga ada batasan. Maksimal denda itu, maafkan tunggakan ya, batasan denda maksimal itu 30 juta. Maksimal 30 juta. Itu mungkin penyakit yang berat-berat ya, kayak kanker, jantung segala macam. Begitu tarifnya, misalnya 250 juta, 5% dia kali jumlah bulan menunggak kali 250 juta bisa lebih 30 kan. Tapi maksimal hanya dibatasi oleh pemerintah 30. Filosofinya adalah bukan pemerintah mencari uang dari masyarakat. Filosofinya adalah pemerintah, ayo dong jangan nunggak, ayo dong bergotong royong. Nah itu. Intinya jangan nunggak lah, biar kita tetap bisa menggunakan layanannya dan nggak kena denda-denda itu ya Pak ya. Betul. Oke. Terus gimana sih kalau misalnya ternyata tunggakannya gede, belum sanggup nih untuk membayar langsung? Iya, misalnya 24 bulan kelas dikali berapa puluh ribu. Kita udah mikirin itu Mbak Tria. Gimana? Jadi kita lagi ada program nih, namanya Rehab. Rehab. Betul, Rehab. Jadi caranya bisa di aplikasi mobile JKN Sobat. Jadi nanti di aplikasi mobile JKN ada namanya menu Rehab. Nanti diklik di menu Rehabnya, pilih bulan tunggakannya yang akan dibayar dan bisa dicicil. Jadi sistemnya itu dicicil. Bisa dicicil. Gitu. Kalau berat untuk bayar langsung. Sekaligus bisa dicicil. Bisa dicicil. Berapa gitu. kali cicil ya masyarakat bisa milih. Tuh. Mau 3 kali, mau 6 kali,
maksimal 12 kali cicilan. Rehab itu Mbak Dewi apa singkatannya? Rencana pembayaran bertahap. Rencana pembayaran bertahap. Wah, baik banget ya. Udah nunggak, masih diberi kemudahan. Kalau belum bisa bayar secara langsung, masih bisa dicicil lewat aplikasi. Oh, Kalau nggak dicicil nanti uangnya kepake lagi. Catatannya adalah Instant Planners udah ikut program rehab dari aplikasi Mobil JKN, begitu mencicil itu datanya belum langsung aktif. Datanya akan aktif apabila jumlah cicilnya sudah bisa memenuhi jumlah tunggakan tadi. oh gitu. Oh. Itu adalah media sebetulnya biar duitnya nggak kepake terus. Kalau simpan di bawah bantal dipakai. Iya, Dititip betul. sama Mbak Tria apalagi? Apalagi? Iya, gawat. Oke. Itu dia berapa kemudahan ya Instant Planners. Jadi buat yang nunggak-nunggak, mudah-mudahan Instant Planners nggak ada yang nunggak ya. Itu bisa menggunakan fasilitas rehab itu kalau memang tidak mampu sekali bayar. Kalau bisa sekali bayar akan lebih enak lagi Baik. apa ya gitu. Tapi jangan lupa download dulu aplikasi JKN Mobile JKN Ya. karena rehab itu ada di salah satu menu di aplikasi Mobile JKN. Ya, aplikasi yang tadi saya tunjukin itu Instant Planners. Next. Nah, untuk pelayanan kesehatan BPJS kan banyak banget itu. Apa ada nih pelayanan yang sebenarnya orang tuh jarang tahu ternyata tuh di cover sama BPJS gitu. Mungkin Teh Dewi ada Apa ya yang orang nggak tahu? Mungkin kalau misalnya yang kecelakaan kali ya. Kalau misalnya kecelakaan sebenarnya kan di covernya sudah dengan jasara Jasara harja. harja atau Jasara harja. misalnya dia jatuh di jalan. Oh ya, memang jasara harja ya. Kalau untuk kecelakaan itu jasara harja. Tapi nanti kalau misalnya ternyata di rumah sakit butuh operasi besar, tagihannya ternyata melebihi plafon karena jasara harja di plafon ya, dia ada tidak plafon. seluruhnya. Itu bisa dilanjutkan oleh kita. Oh, jadi bisa dapat Jaminannya. 2 cover gitu ya. Betul. Oh. Tapi dengan catatan memang harus sudah pengurusan ke jasara harjanya. Jadi laporan polisi terlebih dahulu, lalu ke jasara harja. Setelah memang sudah dapat surat dari jasara harja, jika memang biayanya lebih besar dari tanggungan jasara harja, selanjutnya bisa oleh kita. Dan gak usah khawatir Mbak Tria, kalau mendapat kecelakaan silakan langsung ke IGD. Nanti pasien ditangani di IGD, keluarga melapor ke polisi terdekat atau ke Satlantas. Nanti polisi akan mengeluarkan LP laporan polisi. Nanti rumah sakitnya akan ngurusin ke jasara harja dan ke BPJS-nya. Kita sudah ada aplikasi juga namanya aplikasi Insiden. Itu Integrated Traffic Accident. Itu kerjasama antara BPJS Kesehatan dengan jasara harja. Wah. Jadi nggak pasien yang bolak-balik ke jasara harja ke BPJS enggak. Itu selesai di rumah sakit. Ini informasi baru juga buat saya dan Instant Planners di rumah ya. Ternyata kalau misalnya ada accident kayak gitu, itu udah bisa diurus di rumah sakit, nggak perlu kita bolak-balik. Iya, tinggal ngurus lapor polisinya itu harus lapor ke rumah sakit. Nanti rumah sakit polisi baru datang ke tempat kejadian untuk melakukan olah TKP. Oke, ternyata kita sudah sangat dimudahkan ya Pak. Dan prinsipnya sebetulnya dengan JKN ini BPJS Kesehatan mengcover seluruh penyakit yang diderita oleh masyarakat, penyakit apapun, dari batuk pilek kalau mau ke puskesmas tetap dilayani, sampai ke mungkin pasang ring jantung, operasi jantung itu tetap dilayani. Jadi relatif tidak ada pembatasan. Cuma yang harus ditaati adalah itu ngikutin prosedur layanannya. Iya. Itu yang paling penting itu gitu. Betul. Intinya mengikuti prosedur semuanya ya. Dan Insya Allah. tentunya arahan dari dokter ya Mbak Tria, bukan keinginan Bukan pribadi. keinginan kita ya. Iya, betul. Oke, wah Instant Planners, kita udah banyak banget dapat informasi nih dari Pak Ondrio dan Teh Dewi. Nah, sebelum kita tutup nih, adakah pesan-pesan dari Bapak dan Teteh untuk Instant Planners di rumah tentang BPJS Kesehatan? Mangga. Oke. Makasih Mbak Tria dan Instant Planner semua yang ada dimanapun di seluruh pelosok Kabupaten Bogor. Pesannya yang pertama adalah supaya kita bisa menggunakan hak jaminan kesehatan kita melalui BPJS Kesehatan. Yang pertama, pastikan bahwa data kita itu aktif. Bagaimana cara memastikannya? Makanya perlu mobile JKN.
atau di aplikasi nomor Cika atau di Pendawa. Pastikan aktif. Kalau kita rutin tertib membayar iuran, insya Allah datanya pasti aktif. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dalam menggunakan hak layanan kita, ikutin prosedur yang ada. Kalau sakit, berobatlah terlebih dahulu di Vaskes tingkat pertama di mana insan planners terdaftar, apakah di puskesmas ataupun di klinik. Atau sedang bertamu keluar kota, diberikan kesempatan di Vaskes terdekat di FKTP-nya 3 kali pelayanan. Atau memang gawat darurat, silakan langsung ke IGD, rumah sakit. Baik yang kerjasama maupun yang tidak bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Yang ketiga adalah begitu sampai di rumah sakit, jangan lupa melapor di bagian administrasi rumah sakit untuk menerbitkan namanya SEP. Surat Eligibilitas Peserta. Nah, bagi yang rawat inap, itu SEP itu harus diurus paling lama 3 kali 24 jam sejak masuk rawat. Nah, kalau nggak diurus berarti nggak eligible, tidak sah sebagai peserta. Kalau 3 tadi sudah dilalui, pastikan data kita aktif, kemudian ikutin prosedur sesuai dengan ketentuan, kemudian mendapatkan SEP di rumah sakit, insya Allah ke belakangnya aman. Kalau masih ada permasalahan, ada yang keempat, di setiap rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, itu ada namanya PIPPRS, Pusat Informasi dan Penanganan Pengaduan Rumah Sakit. Itu biasanya ada di administrasi rumah sakit atau di humas rumah sakit. Itu foto petugasnya dipajang di setiap rumah sakit. Kita kalau tidak salah itu disyaratkan 10 titik. Di bawah foto petugas itu juga ada nomor handphone. Jadi insan planners kalau ada permasalahan di rumah sakit, bertanya, minta informasi lah atau mengadulah ke PIPPRS yang ada di rumah sakit. Ngadunya nggak usah kemana-mana. Nanti kalau ngadu kemana-mana malah dapat tambahan. Apa katanya kalau kata mantan wagub kita dulu itu titip uang. Bisa habis, titip pesan itu bisa nambah. Jadi melaporlah, mengadulah ke PIPPRS di rumah sakit. Itu Mbak Tri. Ada tambahan Teh? Oh, kalau dari saya cuma satu. Kalau sudah lengkap dari Pak Andrio, tambahan dari saya satu. Mendaftarlah sebelum sakit. Sedia payung sebelum hujan ya. Betul. Jangan pas udah sakit baru daftar Nanti bingung karena kita nggak bisa langsung aktif kan kartunya. Iya betul. Itu dia insan planners, pesan-pesan dari Pak Andrio dan Teh Dewi. Jangan lupa untuk diterapkan ya. Nanti untuk informasi-informasi lainnya bisa kunjungi Instagram dan juga Twitter ya di BPJS ya. Iya, Di Instagram, Twitter, terus WhatsApp-WhatsAppnya dan segala macamnya. Yang penting adalah download Mobile JKN. Oke, terima kasih banyak untuk informasinya. Terima kasih, Teti. Insya Allah Terima kasih juga, bermanfaat Mbak untuk Amin. insan planners di rumah. Mungkin kita bisa bikin episode 2 Session ya. berikutnya. Ya. Karena ini masih banyak yang ingin digali sebenarnya loh. Oh, Pak iya. Tete. Insan planner bisa tunggu Iya. segmen selanjutnya. Ya mungkin bisa juga komen di YouTube ini apa sih yang pengen dibahas untuk berikutnya mungkin tentang BPJS ya. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Oke, terima kasih atas perhatiannya Insan Planners. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube-nya Bappedalit Bank Kabupaten Bogor. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancakarsa. Pancakarsa.